Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Awalia Hertanto, kelas 1B dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. 1. Pengertian syirik. Syirik dari segi bahasa artinya mempersekutukan. Secara istilah adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Seorang musyrik melakukan suatu perbuatan terhadap makhluk yang seharusnya perbuatan itu hanya ditunjukkan kepada Allah seperti menuhankan sesuatu selain Allah dengan menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya, menaatinya, atau melakukan perbuatan lainnya yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan syirik termasuk dosa besar. Allah mengampuni semua dosa yang dilakukan oleh hambanya kecuali dosa besar seperti syirik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Surat An-Nisa ayat 48. 2. Bentuk-bentuk syirik. Pertama, syirik akbar atau syirik besar. Syirik akbar merupakan syirik yang 2. Bentuk-bentuk syirik. A. Menyembah berhala. Praktek penyembahan berhala telah berlangsung lama. Para nabi dan rasul mengajak dan meluruskan sistem penyembahan mereka kepada monoteisme murni, yakni menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah SAW, berhala yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu adalah Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. 2. Sihir. Sihir termasuk perbuatan syirik karena perbuatan tersebut adalah dapat menipu atau mengelabui orang dengan bantuan jin atau setan. 3. Peramalan. Peramalan ialah menentukan dan memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa-masa yang akan datang, baik itu dilakukannya dengan ilmu perbintangan, dengan membaca garis-garis tangan, dengan bantuan jin. D. Mempercayai paranormal atau ahli nujum dan ahli tenung. Dukun ialah orang yang dianggap dapat memberitahukan tentang hal-hal yang gaib pada masa datang atau memberitahukan apa yang tersirat dalam naluri manusia. Dapat tukang tenung adalah nama lain dari paranormal atau orang-orang yang mengaku bahwa dirinya dapat mengetahui dan melakukan hal-hal yang gaib, baik dengan bantuan jin atau setan ataupun dengan membaca garis tangan. Yang terakhir, Ria. Ria adalah beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena ingin dipuji atau dilihat orang. Ria termasuk syirik. 3. Penyebab terjadinya syirik pada manusia. A. Dhaiful iman atau lemahnya iman. Seorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik seperti memohon kepada pohon besar karena ingin segera kaya, atau selalu merujuk kepada para dukun agar penampilannya tetap memikat hati orang banyak. B. Al-jahlu, kebodohan. Karena masyarakat belum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah, sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran, atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik. Karenanya, semakin jahiliyah suatu kaum, bisa dipastikan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. C. Taklid atau ikut-ikutan secara membabi buta. Al-Quran selalu menggambarkan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi alasan mereka melakukan itu
karena mengikuti jejak nenek moyang. Dan yang keempat, tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Upaya Nabi SAW dalam menjaga kemurnian tauhid dari perkataan dan perbuatan yang menodainya, yang membuat kemurnian tauhid menurun dan berkurang. Sementara Rasulullah SAW sangatlah menyayangi umatnya, sangat ingin agar kita terhindar dari kesyirikan. Karena itulah Rasulullah SAW berupaya menutup pintu-pintu kesyirikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, beliau melarang kita dari melakukan perbuatan menjadikan keburukan sebagai tempat ibadah. 2. Larangan menjadikan kubur beliau sebagai aid atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Dan yang terakhir, ketiga, larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah kecuali 3 masjid. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.